Hello sobat, kali ini saya mengajak kalian untuk melihat keindahan surga terpencil yang tak berpenghuni. Tak jauh dari pantai barat laut Bali, terbentang sebuah pulau kecil dengan nama Pulau Menjangan. Pulau ini terletak di cagar laut yang dilindungi di Taman Nasional Bali Barat. Menjangan Island dikelilingi oleh berhektar-hektar taman terumbu karang indah dengan ekologi hayati yang sangat beragam, menjadikannya sebagai tujuan favorit untuk snorkeling dan diving. Kali ini saya mengajak sobat untuk diving dan melihat keindahan surga bawah laut Pulau Menjangan ini. Di sisi selatan, Menjangan adalah tempat populer bagi penduduk lokal dan wisatawan yang ingin menyelam untuk mengeksplorasi ikan dan terumbu karang. Selain keanekaragaman spesies karang, ada juga berbagai macam jenis ikan tropis hingga burung laut dan burung pantai yang sering mengunjungi pulau ini. Sobat, yang sekarang kalian lihat, kita lagi prepare alat diving yang akan nanti kita pakai untuk melihat surga bawah laut. Jika Anda senang dengan diving, Anda sudah tidak merasa aneh dengan alat ini. Alat ini yang akan membantu kita bernafas di dalam air. Ada tabung, BCD, dan pemasangan regulator untuk ke tabung oksigen. Disebut sebagai Pulau Menjangan Bali karena banyak hewan rusa yang hidup di pulau ini. Menjangan dalam bahasa Jawa artinya adalah rusa. Disitulah asal-usul nama Pulau Menjangan dicetuskan. Saat berada di pulau ini, jika beruntung kamu bisa melihat rusa-rusa secara dekat. Tapi kamu juga perlu berhati-hati dan jangan mengganggu habitatnya. Untuk mengunjungi Pulau Menjangan, kamu memerlukan izin dan pemandu taman yang dapat diatur dengan sebagian besar operator tur atau hotel di area pantai pemutaran. Bisa juga diperoleh di kantor taman di Labuan Lalang. Saya merekomendasikan untuk menghabiskan 1 atau 2 hari untuk mengeksplorasi beberapa permata alam dan budaya yang ditawarkan oleh Bali Barat ini. Meskipun Pulau Menjangan Bali merupakan pulau kecil, tapi ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah snorkeling. Jika kamu ingin snorkeling, terdapat 2 spot yang bisa kamu pilih. Spot pertama lokasinya di dekat dermaga yang kita berhenti sekarang. Tetapi saat ini saya mengambil diving agar sobat bisa melihat keindahan terumbu karang yang ada di Pulau Menjangan ini. Namun ketika berenang ke tengah, kamu bisa melihat terumbu karang berwarna-warni dan jenis ikan yang lebih banyak jika sobat melakukan snorkeling. Dekat tebing dan tidak perlu berlabuh di dermaga. Spot ini juga tidak kalah cantik dengan spot pertama. Tetapi bagi kamu yang ingin snorkeling, spot kedua ini cocok dijadikan pilihan melihat dunia bawah air. Dari atas tebing, kamu bisa melihat terumbu karang dan ikan-ikan tanpa harus basah karena airnya sangat jernih. Sekarang sobat bisa melihat kita sudah turun dan ingin mengeksplor bawah laut Pulau Menjangan ini. Di sini saya akan ketemu dengan ikan yang begitu banyak yang sobat traveler lihat sekarang ini. Biasanya ikan ini dibilang ikan tornado. Selanjutnya yang bisa
kamu lakukan di sini adalah diving seperti saya sekarang ini. Di sini terdapat 3 spot yang bisa kamu pilih untuk melakukan kegiatan menyelam. Yang pertama adalah Anchor Wreck, spot diving bagi yang sudah profesional. Uniknya, di tempat ini kamu bisa menemukan bangkai kapal Belanda yang tenggelam pada abad 19. Spot kedua adalah Ale Garden yang merupakan kawasan diving terfavorit karena pemandangan alam bawah lautnya yang indah, dipenuhi dengan Garen Ale dan Sea Fan. Sedangkan spot ketiga yaitu Secret Bay, khusus untuk penyuka macro diving. Tempat menyelam ini masih sangat alami dan lautnya pun dangkal, dipenuhi dengan berbagai jenis terumbu karang di dalamnya. Kali ini kita berenang atau diving di spot kedua, Ale Garden. Kalian bisa ikuti terus channel ini agar kalian bisa melihat terumbu karang yang indah setelah kalian menonton ikan yang sangat banyak ini. Kegiatan selanjutnya adalah kegiatan yang cocok untuk kamu yang tidak ingin berbasah-basahan dan tidak bisa berenang, yaitu kalian bisa menaiki kapal selam. Kapal selam di Pulau Menjangan ini bernama Bali Odyssey Submarine. Dari dalam kapal, kamu bisa menikmati juga keindahan bawah laut Pulau Menjangan yang dihiasi dengan terumbu karang berwarna-warni dan aneka jenis ikan. Kapal ini hanya beroperasi di 2 daerah, yaitu Maui, Hawaii, dan Amok Bay, Bali. Harganya memang sedikit agak mahal, namun dengan pengalaman yang didapatkan akan terasa sebanding. Jadi sobat, seperti itulah sedikit penjelasan jika kalian datang ke Pulau Menjangan ini. Di sini juga, selain kegiatan diving, snorkeling, kamu juga bisa melakukan wisata religi dengan mengunjungi beberapa pura di Menjangan. Pura Menjangan memiliki suasana tenang dan hening. Banyak umat Hindu datang untuk berdoa karena suasana yang khusyuk. Dari Pura Menjangan, kamu bisa menikmati keindahan laut biru dan juga menikmati panorama matahari terbit. Jadi sembari melakukan wisata religi, kamu juga bisa menikmati keindahan alam Pulau Menjangan. Saya akan memberikan tips sedikit, tips bagi kamu yang ingin snorkeling atau diving di Pulau Menjangan. Kamu bisa membawa peralatan sendiri atau bisa juga menyewa dengan harga mulai dari 50.000. Sementara untuk menyewa kapal atau bot, pengunjung harus merogoh kocek sekitar 500.000. Waktu yang tepat untuk mengunjungi Pulau Menjangan adalah saat bulan April sampai November, di mana cuaca sedang baik. Bawalah perlengkapan yang kamu butuhkan seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan tabir surya karena Pulau Menjangan adalah pulau yang tidak berpenghuni. Lokasi Menjangan Island ada di sebelah timur Taman Nasional Bali Barat, tepatnya di Sumber Klampok, Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Rute menuju Menjangan Island, Pulau Menjangan adalah pulau yang terpisah dari Pulau Bali. Jadi untuk bisa sampai ke sini harus menyeberang dengan perahu. Berikut ini adalah rute menuju Menjangan Island. Rute yang bisa kamu tempuh adalah dengan menaiki kapal atau perahu motor dari Labuan Lalang dan Pemutaran.
dengan biaya kurang lebih dari 300.000 sampai dengan 400.000. Tapi kamu sarankan untuk mengikuti day tour karena biasanya sudah termasuk transportasi pulang pergi dan sudah tidak perlu ribet mencari transportasi di Pulau Menjangan. Jadi sobat, seperti itulah, dan dengan fasilitasnya Anda bisa menikmati spot diving, spot snorkeling, penginapan. Anda bisa mencari homestay, villa, dan hotel, penyewaan peralatan snorkeling dan diving, penyewaan kapal, dan Anda bisa menikmati pura yang ada di sini. Inilah yang saya bilang tadi, spot kedua kita, yaitu El Garden, dan kita berada di El Garden. Kalian bisa lihat di sini El Gardennya yang lagi keluar. Ini adalah ikan. Jadi kalau kalian yang biasa menyelam, pasti kalian akan mengetahuinya. Dan spot ketiga nanti kita akan ke Secret Bay. Nah sobat, jika kalau kalian masih pemula, sebaiknya kalian selalu berdekatan dengan guide Anda atau instruktur Anda. Dikarenakan arus di sini sangat kencang, sehingga jika Anda masih pemula, pasti Anda akan merasa panik dan nantinya sangat bermasalah jika Anda merasa panik dan jauh dari instruktur atau guide Anda. Nah, kita akan pergi ke Secret Bay. Jadi, kalian akan melihat Secret Bay yang ada di sini. Dan saya tidak memasang lagu agar supaya kalian juga yang nonton bisa merasakan bagaimana jika berada di dalam laut. Jadi suasananya seperti ini. Ada suara-suara ikan yang lagi makan di dekat-dekat terumbu karang, dan ada juga suara-suara yang lain. Nah, sobat, di sini kita sudah berada di Secret Bay, tetapi arus di sini sangat kencang, sehingga kita harus dekat dengan terumbu karang yang besar ini agar tidak terseret dengan arus. Jika kalian ketemu dengan arus yang kencang, kalian tidak perlu panik, dan sebaiknya kalian, jika memang tidak bisa melawan arus, jangan kalian harus melawan arus. Sebaiknya kalian mengikuti arus saja, dikarenakan jika kalian melawan arus, kalian akan lelah dan panik. Untuk diving di daerah Menjangan, saya sarankan Anda mengambil pelatihan menyelam agar supaya jika Anda ke sini, Anda bisa menikmati 3 spot yang sangat menarik di sini. Kali ini saya hanya ke 2 spot karena pada saat ini cuaca yang saya datang tidak terlalu bagus, sehingga airnya tidak terlalu jernih. Sebenarnya saya ingin memperlihatkan ke sobat traveler Ancor Wreck, yaitu kapal tenggelam. Tetapi saat ini cuaca yang ada di sini tidak terlalu bagus, sehingga saya membatalkan untuk pergi ke spot ketiga yang untuk memperlihatkan bangkai kapal Belanda yang tenggelam pada abad 19. Semoga nanti saya akan datang lagi ke sini dan menunjukkan kapal
tenggelam atau bangkai kapal Belanda yang ada di sini yang tenggelam pada abad 19. Sobat Traveler, semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi untuk kalian. Ikuti terus video saya karena kita akan membahas semua tempat-tempat wisata yang ada di Bali. Semoga kalian selalu sehat. Sampai jumpa dan selamat menikmati video saya ini. Bye.